Sosial media. Akhir-akhir ini perkembangan sosial media makin hari makin gila ya. Dalam arti di sini bisa membantu kita semua terutama para pebisnis untuk ningkatin omset penjualan. Mulai dari Instagram. Instagram terus update, mulai fitur yang terus berkembang dari mulai fitur Instagram Reels-nya, Feeds-nya, Post-nya, Story-nya dan lain-lain. Itu bicara masalah Instagram doang. Belum kita ke Facebook. Facebook dengan fasilitas iklannya dan juga segala kecanggihan fiturnya terus juga bermunculan yang baru-baru ini yang namanya fitur list untuk Facebook. Zuckerberg ya dengan satu grup dari Facebook dan juga Instagram terus melakukan inovasi gila-gilaan. Belum lagi tentang YouTube. YouTube ini menjadi sebuah platform distribusi konten yang juga makin hari makin berkembang ya. Makin mudahnya orang menjadi artis dari setiap niche-nya masing-masing gitu ya dan juga dipakai untuk bisa berjualan. Dan pastinya lah TikTok. Ini adalah platform distribusi konten yang juga pertumbuhannya sangat-sangat menggila. Bisa dibayangkan yang dulunya TikTok itu seringkali orang membulinya hanya gara-gara konten joget-joget, sekarang malah justru orang menggunakan TikTok untuk berjualan. Dengan adanya fitur live TikTok dan juga TikTok Shop dan juga nanti orang lain bisa melakukan check out langsung tanpa harus keluar platform, itu menjadi sebuah kekuatan tersendiri. Oleh karenanya kawan-kawan semua, ini penting buat kita, buat para pebisnis, terutama bisnis online, untuk bisa melek dan memanfaatkan itu semua. Jadi itulah kenapa kita perlu masuk dalam melakukan yang namanya social media marketing. Pertanyaannya adalah, apa yang perlu kita perhatikan dan gimana caranya kita bisa mengoptimasinya? Pertama, yang harus kita perhatikan dalam social media marketing, terutama untuk konten-konten yang sifatnya itu adalah organik, dalam arti adalah social media organik, seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube, adalah tentang konten. Apa itu konten? Konten adalah tentang apa yang mau kita bagikan di platform tersebut. Di Instagram kita bisa membagikan berupa video lewat Instagram Reels, berupa story, ataupun feeds. Ataupun katakanlah hanya sekedar infografik ataupun gambar. Itu adalah konten. Bikinlah konten yang memang bisa membuat orang lain engage. Dimanapun itu bicara masalah Instagram. Belum tentang Facebook. Facebook menariknya adalah berbeda dengan Instagram. Facebook itu adalah sosial media yang kita bisa leluasa update tulisan gitu ya. Tulisannya bisa panjang. Beda dengan Instagram yang hanya dibatasi kurang lebih 2.200 karakter saja. Jadi Facebook monggo Anda lakukan sebuah tulisan yang mungkin gambarnya nggak harus jualan, tapi berupa status cover selling ataupun storytelling yang membuat orang akhirnya tergiring baca dan akhirnya nanti interest dengan produk yang Anda jual lewat storytelling tersebut. YouTube. Nah ini YouTube makin hari juga makin luar biasa. Kalau dulu orang berlomba-lomba bikin konten YouTube yang memang simple-simple, pendek-pendek, 5 menit, 10 menit, 15 menit. Sekarang justru malah konten yang panjang diminati. Sifatnya storytelling seperti ini malah lebih disukai dibandingkan sifatnya tuh hanya sekedar ya biasa saja gitu ya. Maka poinnya adalah bikinlah konten yang memang watch time-nya tinggi yang membuat orang lain akhirnya nonton YouTube itu betah. Dan TikTok. Nah, TikTok ini lebih menarik juga gitu ya. Kenapa? Karena hanya sekedar berapa detik doang orang nonton TikTok video gitu ya. Bahkan ya cuma 30 detik, 20 detik, 1 menit, 3 menit maksimal. Tapi bisa orang lain keterusan dan ngabisin waktu gitu. Jadi poinnya adalah poin nomor 1. Kalau Anda pengen luar biasa jualannya di TikTok, di YouTube, di Facebook, di Instagram, perhatikan kontennya. Konten apa yang bagus dan yang perlu diperhatikan? Konten yang bagus adalah konten yang relate dan relevan. Bagaimana cara kita memastikan konten itu relate dan relevan? Makanya kita harus bisa dengerin audiens kita. Kita harus mendengarkan apa maunya, keresahan mereka, apa yang sedang update di lapangan gitu ya, yang perlu kita bikin sesuai dengan aktivitas mereka. Contoh misalkan, kalau Anda lihat di Instagram saya banyak menggunakan feeds-nya itu adalah berita-berita yang sedang lagi ramai gitu ya. Misalkan konten tentang apa kita naikkan di Instagram Feeds, kita ngobrol di sana. Karena hanya dengan mengupdate tulisan yang memang sedang terkini ataupun kekinian, itu menjadi relate dan relevan dengan mereka. Cari konten yang memang lagi ramai, kita posting di feeds kita. Ataupun mungkin kita singkatnya adalah kita ambil sebuah story ataupun cerita yang mau kita angkat yang bisa solve problem mereka. Atau misalnya keresahan sama-sama yang dirasakan sama mereka. Contoh kalau di saya itu adalah tentang riba misalnya. Kita posting orang jadi rame. Poinnya sekali lagi adalah bikinlah konten yang relate dan relevan dengan audiens. Syukur-syukur konten relate dan relevan ini yang ketiga adalah poinnya adalah bisa engage. Bisa memancing engagement dengan mereka. Bisa nge-like, bisa komen, bisa nge-share. Ya, itu adalah sebuah engagement yang patut kita perhatikan. Itu yang nomor 1. Jadi poinnya adalah kalau misalkan kita pengen laris manis jualannya di sosmed, sosial media gitu ya. Poin yang harus diperhatikan adalah konten. Bikinlah se-relate dan se-relevan mungkin. Engagement nama lainnya adalah interaksi. Bagaimana kita berinteraksi dengan followers kita di Instagram, dengan subscriber kita di YouTube, followers kita di TikTok, dan teman kita di Facebook. Jangan bikin konten yang hanya sekedar eksklusif, hanya sekedar ingin diposting, hanya kita Anda posting, tapi gak pernah Anda balas gitu ya. Di zaman sekarang inklusivitas lebih penting daripada eksklusivitas. Maksudnya apa?
libatkan orang lain. Kalau Anda bikin postingan, pastikan orang lain itu nanti nge-like, komen, dan nge-share. Pertanyaannya adalah gimana caranya orang lain nge-like, komen, dan nge-share? Kalau nge-like gampang. Bikinlah postingan yang memang bisa bagus, inspiratif gitu ya, yang bisa akhirnya membuat orang yang tergerak untuk like, menyukai postingan tersebut. Kalau komen, banyak juga caranya. Yang paling gampang adalah bikin sebuah pertanyaan. Bikinlah pertanyaan-pertanyaan yang bisa memancing orang lain untuk komen, atau bikin tebak-tebakan, atau bikin kuis, bikin giveaway. Bagaimana dengan share? Share ini ada ilmunya. Sebuah penelitian dari Jonah Berger dalam bukunya adalah Contagious, bahwa ternyata pola viral itu adalah steps. STEPPS. S di sini adalah social currency. Bikinlah postingan yang mengundang orang lain, sosial itu menjadi seakan-akan punya nilai, bangga gitu ya. T-nya adalah triggers, mudah diingat, bikinlah postingan yang mudah diingat orang lain. Yang ketiga adalah emotion. Bikinlah sebuah sesuatu yang memang bisa memancing emosi orang lain, baik itu sedih, senang, bahagia, nangis, tawa, dan sejenisnya. Makanya kenapa kalau ada konten-konten ketawa kita suka, kita demen, ya, itu karena emotion, ya. P adalah public, yang lagi ramai, lagi trending kita posting. P-nya lagi adalah practical value, yang bernilai, ya, yang memang bisa dipraktekkan. Yang terakhir adalah S, cerita. Dan ini adalah konten yang bisa bikin orang lain engage, terutama di bagian viral. Jadi intinya adalah bikinlah postingan yang bisa memicu engagement dengan orang lain. Adanya nanti bonding, intimasi dengan followers. Karena di era seperti sekarang, engagement itu penting. Bahkan sosial media mementingkan lebih penting engagement dibanding kontennya sebenarnya. Kalau misalkan sosial media. By the way, ada yang berbeda antara Facebook, Instagram, dan juga TikTok dan YouTube. Kalau Facebook dan Instagram ini adalah sosial media. TikTok dan YouTube ini adalah platform distribusi konten. Kalau bicara sosmed, engagement lebih penting daripada konten itu sendiri. Kalau bicara platform distribusi konten, kontennya lebih penting daripada engagementnya. Ini poin penting yang perlu diperhatikan sama kalian. Karena bagaimanapun juga yang namanya sosial media itu ada algoritmanya masing-masing. Bagaimana misalkan contoh sederhananya adalah kalau di YouTube dan juga TikTok dia menggunakan algoritma watch time. Ya, bikinlah sebuah konten video yang bisa memancing orang lain bertahan sampai akhir. Ya, sehingga akhirnya orang lain itu nonton sampai beres dan ngulang-ulang bahkan, ya rewatch gitu ya. Kalau di Instagram dan Facebook beda lagi. Ya kita bikin seolah-olah bahwa mereka itu adalah bagian dari konten kita dan akhirnya engage gitu. Itu algoritmanya. Jadi tugas kita adalah membaca algoritma, mana yang boleh diposting, mana yang tidak. Karena banyak juga postingan di Facebook dan Instagram akhirnya gitu tidak diperbolehkan oleh Instagram dan Facebook dan akhirnya di-ban gitu ya akunnya dan hilang ujung-ujungnya gitu ya. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi, poin nomor 3 adalah Anda perlu memahami algoritma yang sedang terupdate, yang sedang jalan di pekan itu ataupun di bulan itu. Makanya nggak boleh ketinggalan ilmu. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah jadi bagi kita seorang pemain sosmed gitu ya, kalau misalkan pengen bangun sales banyak, bangun duit, dapetin duit banyak gitu ya, ya pastinya kita perlu konsisten melakukan 3 poin sebelumnya. Bikin konten, engage, dan baca algoritma gitu ya. Data-data yang harus dibaca semuanya. Kalau kita nggak konsisten, kita siap-siap kalah. Kalau Anda sekarang punya duit banyak, silahkan lakukan paid traffic. Menggunakan Instagram Ads, Facebook Ads, TikTok Ads, dan juga Google Ads. Tapi kalau misalkan Anda sekarang dalam kondisi budgetnya terbatas, terus dalam kondisi katakanlah Anda tidak punya kemampuan dalam melakukan iklan, maka silakan manfaatkan yang organik ini. Cuman masalahnya adalah konsekuensinya adalah siap melakukan 4 poin tadi. Pertama adalah konten, perhatikan. Kedua adalah engagement. 3 algoritma. Dan yang keempat adalah konsistensinya. By the way teman-teman semua, kalau Anda sekarang minat banget dan tertarik pengen belajar ilmu tentang sosial media marketing, mulai dari Instagram, Facebook, YouTube, dan juga TikTok secara mendalam, baik organik maupun paid traffic, ini ada kabar baik karena dalam waktu dekat ini saya bersama expert yang lainnya ada workshop online yang bernama Sosmed Domination. Selama 4 hari kita ngomongin tentang 4 platform sekaligus, Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube lewat online. Nah, menariknya adalah karena ini online, Anda bisa nonton bareng tim Anda gitu ya. Kalau Anda tim sebagai owner misalkan Anda ada timnya sendiri tuh masing-masing Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, suruh nobar aja sekalian ya. Dan investasinya sangat terjangkau, gitu. Anda bisa ikutan dan silakan nanti klik aja link yang ada di sini atau cek di kolom deskripsi dan juga pin komen ya. Intinya adalah yang saya sampaikan di sini, sosmed terus update. Pastikan Anda sebagai orang man behind the sosmednya nggak update, jangan sampai nggak update gitu loh, harus update juga gitu ya. Nah, makanya perlu kita terus mengupdate keilmuan agar tidak ketinggalan ya. Saya doakan terbaik buat kawan-kawan semua, siapapun yang baca ataupun yang nonton video ini, semoga jualannya makin laris lagi, di sosmednya makin kencang lagi salesnya, dan makin tumbuh signifikan ya. Itu aja mungkin dari saya teman-teman untuk video kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di video yang lainnya.